Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Oh, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Setiap saat, setiap waktu Tuhan, hanya Kau Yesus yang ku percaya. Hanya padamu ku andalkan hidupku, Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, hanya padamu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tinggi dan dalam, kasih-Mu Tuhan melebihi segalanya. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan yang ku perlukan saat ini. Kiara bayara namo, kibakaya rara barara bayara rara bashe. Thank you, Jesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang bisa kami andalkan. Tidak ada yang lain Tuhan. Sungguh kami berharap hanya kepadamu, Allah yang kami sembah, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Engkau berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami semua. Biar firman hari ini boleh membekali kami untuk menghadapi masa-masa yang sulit pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami siap, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini renungan saya beri judul pentingnya melibatkan Tuhan sedini mungkin. Pentingnya melibatkan Tuhan sedini mungkin. Saya akan bacakan dari Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai 25. Lukas 8 ayat 22 sampai 25 dengan judul Angin Ribut Diredahkan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu mengharti angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Bapak Ibu, ayat ini menarik sekali. Dikatakan ketika mereka sedang bertolak ke seberang danau, dikatakan Yesus tertidur. Nah, tidak dijelaskan di dalam Alkitab kenapa Yesus tertidur. Mungkin bisa Yesus capek, ya,
lelah dan kemudian tertidur, apalagi kena angin yang semilir. Atau bisa juga karena murid-murid merasa bahwa mereka ini sudah expert, ya, sudah ahli di dalam mengendalikan perahu mereka. Karena mereka menjadi nelayan bukan sehari dua hari. Mereka menjadikan nelayan itu sebagai pekerjaan, sebagai penghasilan, ya. Dalam hidup mereka hasilkan dari hasil nelayan menangkap ikan. Jadi bagi mereka menghadapi angin, menghadapi goncangan, menghadapi badai itu sudah hal yang biasa. Bukan cuma sekali dua kali dan mungkin berkali-kali. Nah, bisa jadi mereka berpikir bahwa biarinlah Yesus tertidur. Toh mungkin mereka juga merasa sungkan untuk membangunkan Yesus. Atau mereka merasa biar Yesus tidur aja biar supaya dia bisa melepaskan lelah. Atau ya mereka merasa mereka tidak perlu Yesus pada waktu itu. Namun Alkitab berkata sekonyong-konyong datanglah badai yang besar. Begitu besarnya badai itu sampai mereka tidak mampu untuk menghadapinya. Dan ketika air mulai masuk dalam perahu mereka dan perahu mereka hampir tenggelam, baru mereka membangunkan Yesus dan mereka berkata, "Guru, guru, kita binasa." Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita seringkali seperti murid-murid Tuhan. Ketika semuanya berjalan baik, kita merasa bahwa kita tidak perlu Tuhan. Ketika semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita dan tidak ada masalah, kita merasa biarkan Yesus tertidur. Bahkan mungkin kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap keputusan yang kita ambil. Saudara, kita tahu bahwa kita ini sedang hidup pada satu masa yang berubah dengan sangat cepat. Perubahan demi perubahan terjadi begitu cepat, sampai kita sendiri tidak bisa mengantisipasinya. Kita tidak bisa mengikuti perubahan yang terjadi. Apa yang kita anggap dulu berhasil, apa yang kita anggap dulu sebagai satu pengalaman kita, metode, cara yang kita pikir kita berhasil dan pasti berhasil. Saya ingin beritahu bahwa hari-hari ke depan belum tentu apa yang kita anggap berhasil dulu bisa berhasil pada hari ini. Pengalaman kita, pendidikan yang kita dapatkan, apa yang kita dapatkan dari masa-masa yang lalu belum tentu bisa dipakai untuk hari ini. Kenapa? Karena kita sedang berada pada zaman yang berubah begitu cepat. Masalah demi masalah terjadi, tiba-tiba terjadi. Seperti pandemi kemarin selama 2 tahun terakhir ini terjadi dengan tiba-tiba dan semua orang merasa terkejut. Orang tidak bisa mengantisipasi sebelumnya dan tidak bisa menduga bahwa itu terjadi begitu cepat dan membawa perubahan dalam banyak hal, ya. Khususnya dalam hal ekonomi, dalam kesehatan, dan banyak orang yang merasa kewalahan menghadapi kondisi yang seperti ini. Lah sebabnya pada hari ini saya mau katakan kepada kita semua, apa yang harus kita lakukan dalam zaman yang begitu cepat berubah. Nah, disinilah pentingnya kita melibatkan Yesus sedini mungkin. Mereka merasa bahwa mereka tidak perlu Yesus. Toh mereka sudah orang yang expert, berpengalaman. Namun ketika badai itu begitu besar, mereka membangunkan Yesus. Nah, seringkali kita seperti murid-murid. Kalau sudah kepepet, sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, baru kita berdoa, baru kita minta tolong, baru kita menjerit, baru kita berseru kepada Yesus, 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 bangun, tolonglah, tolonglah. Nah, padahal kalau kita melihat dalam Mazmur 121 dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangan pertolonganku? Dari Tuhan. Dikatakan dia penjaga Israel. Dia tidak pernah terlelap dan dia tidak pernah tertidur. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan siap untuk menolong kita. Tuhan siap. Tuhan selalu siap untuk menolong kita. Dia bahkan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kata firman Tuhan. Dia sanggup melakukan apa saja, dia sanggup memulihkan hidup kita, dia tahu persis apa yang kita perlukan sebelum kita berdoa. Namun seringkali kita mengabaikan Yesus. Nah, hari ini saya ingin mendorong kita semua, apapun masalah saudara, apapun yang engkau lakukan, yang engkau hadapi, setiap keputusan yang akan engkau ambil, jangan lupa saudara, libatkan Tuhan terlebih dahulu. Sejak dini, jangan nanti kalau sudah kepepet, jangan nanti kalau ada masalah baru kita melibatkan Tuhan. Saya mendorong Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang mendengarkan ini, saya katakan bahwa libatkan Tuhan sedini mungkin. Ketika kita memutuskan sesuatu, entah itu membuka bisnis yang baru atau pelayanan atau apapun, nah, libatkan Tuhan, berdoa terlebih dahulu, minta hikmat Tuhan, minta kuasa Tuhan, minta penyertaan Tuhan.
Biar kasih karunia Tuhan itu melimpah dalam kehidupan kita. Dengan demikian maka Tuhan akan turut bekerja dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dan ingat baik, ketika Tuhan turut bekerja, maka Dia akan mendatangkan semua hal, bahkan yang paling buruk sekalipun, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat tadi, angin yang begitu besar, badai yang begitu besar. Ketika Yesus bangun, Dia berkata, tenanglah, dan badai itu tenang. Nah, hal yang sama, apapun yang kau hadapi pada hari ini, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan bisa menenangkan setiap badai kehidupan dalam hidupmu. Tuhan sanggup menolong engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Yang penting adalah libatkan Tuhan sedini mungkin. Maka kita akan melihat penyertaan Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Doa saya bagi setiap teman yang hadir pada pagi hari ini, supaya penyertaan Tuhan boleh nyata atas hidup kita semua. Dan apapun yang kau lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Ada mukjizat setiap hari. Baik, Yesus. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau disebut Allah pembuat keajaiban. Engkau Allah yang sanggup membuat mukjizat. Yang kami tidak sanggup lakukan, bagimu tidak ada yang mustahil. Lah sebabnya hamba berdoa bagi setiap rekan-rekan, teman-teman, setiap bapak ibu saudara yang mendengarkan acara ini Tuhan. Apapun kondisi mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau sanggup menjamah kehidupan mereka. Engkau sanggup memulihkan kehidupan mereka. Tuhan, aku berdoa biar mujizat demi mujizat terjadi, kemenangan demi kemenangan terjadi, terobosan demi terobosan terjadi. Apa yang kami tidak mampu lakukan, bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, jamah setiap orang yang mendengarkan acara ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Dan biar hari kami pada hari ini, hari yang penuh dengan mujizat. Dan minggu yang ke depan, bulan ke depan, merupakan hari-hari yang penuh dengan mujizat. Karena Engkau Allah yang turut bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.